Strategi politik yang dibawa oleh Jokowi adalah strategi politik rimai, di mana strategi politik tersebut adalah strategi politik intimidasi. Dalamnya partai seperti apa, partai-partai seperti apa kita ingin mereka menuju kemana, saya juga ngerti. Strategi politik gratifikasi. Strategi politik yang kemudian mengesampingkan hak asasi manusia. Strategi politik yang kemudian melibatkan intuisi-intuisi palsu, di mana Joko Widodo tidak bisa menunjukkan ijazahnya sebagai seorang presiden. Kemudian Joko Widodo terkenal dengan politik dinastinya, di mana Orde Baru dan keberingasan daripada pemerintah hari ini harus bisa dilawan secara masif, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, orang-orang di belakang adalah pejuang bangsa dalam kurung T, teman-teman sekalian. Pejuang bangsa dalam kurung T. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah teman-teman, bahwasannya segala macam ketimpangan di Indonesia sudah begitu besarnya. Namun perlu diketahui juga bahwasannya tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Maka mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata berbelas kasih, dan berbicaralah dengan bahasa cinta. Salam cinta bertabur kasih dan sayang. Sebab apabila cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Saudara-saudara, perlu saya jelaskan kepada saudara-saudara sekalian bahwasannya keberanian saudara-saudara sekalian hadir di sini merupakan satu konsistensi daripada gerakan. Satu konsistensi dari gerakan. Dan perlu saudara-saudara ketahui bahwasannya saya sebagai mahasiswa yang menjaga independensi mahasiswa akan terus mengawal saudara-saudara sekalian. Adapun suara-suara dari belakang adalah suara-suara yang tidak harusnya kita dengarkan dan tidak harusnya kita jadikan pertimbangkan. Namun saudara-saudara sekalian, untuk diingat bahwasanya kita hadir di sini dengan tuntutan kita yang jelas. Tuntutan kita berdasarkan pada analisis data yang jelas pula, saudara-saudara sekalian. Di mana analisis data tersebut yang akan menjadi syarat serta prasyarat untuk menumbangkan rezim yang zalim ini, saudara-saudara sekalian. Seperti orasi saya pada sebelumnya, strategi politik yang dibawa oleh Jokowi adalah strategi politik rimai, di mana strategi politik tersebut adalah strategi politik intimidasi, strategi politik gratifikasi, strategi politik yang kemudian mengesampingkan hak asasi manusia, strategi politik yang kemudian melibatkan intuisi-intuisi palsu, di mana Joko Widodo tidak bisa menunjukkan ijazahnya sebagai seorang presiden. Kemudian Joko Widodo terkenal dengan politik dinastinya, di mana putusan MK nomor 90 menjadi contoh bahwasanya sudah secara belak-belakan Joko Widodo menunjukkan bahwasanya sekarang adalah salah satu bagian daripada Orde Baru, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Orde Baru dan keberingasan daripada pemerintah hari ini harus bisa dilawan secara masif, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, orang-orang di belakang adalah pejuang bangsa dalam kurung T, teman-teman sekalian. Pejuang bangsa dalam kurung T. Mereka berbicara masalah HMI. HMI menjaga independensinya. HMI adalah harapan masyarakat Indonesia, saudara-saudara sekalian. HMI bukan saja himpunan mahasiswa Islam, melainkan harapan masyarakat Indonesia. Ini jelas disampaikan oleh Jenderal Besar Sudirman, saudara-saudara sebangsa setanah air. Tidak usah bicara embel-embel HMI di belakang. Saya, Tulen, Ketua Komisariat Sastra Universitas Nasional, yang merupakan kandidat cabang Jakarta Selatan, hari ini mendeklarasikan bahwasanya HMI bersama rakyat, HMI bersama perjuangan, HMI bersama melawan rezim
Joko Widodo. Saudara-saudara sekalian, himpunan mahasiswa Islam akan menjadi mitra masyarakat untuk kemudian menumbangkan segala bentuk ketidakadilan. Karena himpunan mahasiswa Islam adalah bagian dari setiap perjuangan masyarakat Indonesia. Himpunan mahasiswa Islam bergetar dan geram ketika melihat ketidakadilan saudara-saudara sebangsa setanah air. Berbicara masalah hak angket adalah hak istimewa DPR. Dan apabila DPR hari ini tidak memiliki keistimewaan lagi, maka DPR tidak pantas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Maka siapa yang mereka wakili DPR di dalam? Rakyat atau pendukungnya 02? Saya tidak membawa indikasi pilpres manapun, tapi apabila DPR hari ini tidak bisa kemudian melaksanakan hak angket, maka lebih baik ditiadakan saja hak-hak istimewa dari DPR itu, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kebenaran apapun yang hadir di tengah-tengah teman-teman tidak bisa teman-teman terima secara gamblang, karena kebenaran serta doktrin yang dibawa oleh pemerintah hari ini adalah doktrin-doktrin kebingasan untuk mengisi birahi-birahi politik mereka, saudara-saudara sebangsa setanah air. Kita tidak memusuhi siapapun di bangsa Indonesia. Kita memusuhi ketidakadilan. Jokowi, Prabowo adalah representasi daripada ketidakadilan yang ada di Indonesia. Saya tanya kepada saudara-saudara sekalian, ini saya tanya kepada orang cerdas, apakah pantas penjahat hak asasi manusia diberikan gelar kehormatan bintang 4, saudara-saudara sekalian? Apakah pantas dalang dari penculikan aktivis diberikan gelar kehormatan? Atau apakah pantas penjahat hak asasi manusia menjadi presiden di negara yang plural? Saya tidak mendoktrin teman-teman untuk kemudian tidak mendukung siapapun yang menjadi presiden. Tapi kecurangan-kecurangan pemilu sudah menunjukkan bahwasanya Indonesia adalah negara yang gagal dalam demokrasi, saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah negara demokrasi yang gagal, di mana intimidasi terhadap kebijakan-kebijakan publik yang harusnya dibicarakan diberi ruang intensif tidak bisa diterima. Dari awal saya bicara, saudara-saudara sekalian, apabila hari ini ada 1000 orang mahasiswa yang mendukung Prabowo, saya satu di antara yang melawan mereka, saudara-saudara sekalian. Karena mahasiswa pada dasarnya adalah agent of change, pembawa perubahan. Perubahan yang kita bawa adalah perubahan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum, saudara-saudara sekalian. Setinggi-tingginya orang belajar, sejauh-jauhnya orang berjalan, apabila mereka tidak patuh kepada keadilan, tidak patuh kepada kebenaran, maka tidak ada gunanya. Maka dari itu saya ingin coba membrainstorming, saudara-saudara sekalian. Kita membacakan puisi Wiji Tukul tentang apa guna, saudara-saudara sekalian. Mari sama-sama kita nyanyikan. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk mengibuli? Ayo teman-teman. Apa guna banyak baca buku kalau mulut kau bungkam melulu? Apa guna punya ilmu tinggi kalau untuk membela Jokowi? Sekali lagi teman-teman. Apa guna punya ilmu tinggi kalau hanya untuk membela Jokowi? Jokowi adalah pengkhianat bangsa, saudara-saudara. Terakhir. Saya ingin menyampaikan, Jokowi sebagai presiden Indonesia adalah pengkhianat demokrasi, saudara-saudara sekalian. Di mana politik dinasti dan politik lima nilai yang dia bawa merupakan satu representasi daripada kegagalan seorang pemimpin, saudara-saudara sekalian. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang whole. HMI sebagai himpunan mahasiswa Islam, sebagai organisasi mahasiswa yang bergerak dalam keislaman dan keindonesiaan, hari ini hadir untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, saudara-saudara sebangsa setanah air. Tidak ada kebenaran
yang tidak datang dari langit, saudara-saudara sekalian. Terakhir yang saya sampaikan adalah kebenaran hanya datang dari langit, kesalahan hanya datang dari rezim Jokowi, dan rakyat Indonesia selalu menjadi korban yang diadu domba, saudara-saudara sebangsa setanah. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Maju terus dan menang, tanah air atau mati. Sebab mundur adalah pengkhianatan, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Terima kasih.